selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan antar satuan kuantitas. Satuan kuantitas itu ada lusin, gross, kodi, dan rim. Satuan kuantitas digunakan untuk menentukan banyak benda atau barang. Penggunaan satuan kuantitas pada setiap jenis barang dapat berbeda-beda. Nah, dalam matematika, istilah tersebut disebut dengan satuan ukuran kuantitas atau jumlah atau banyaknya barang atau benda. Nah, di sini yang dimaksud dengan yang bisa digunakan untuk satuan kuantitas itu adalah untuk misalnya kodi untuk pakaian, lusin atau gross itu bisa untuk piring, gelas, gross untuk alat-alat tulis, dan rim untuk kertas. Nah, kita masuk pada kodi. Satuan kodi. Biasanya satuan kodi digunakan untuk menyatakan jumlah dari barang-barang tekstil seperti kain, celana, baju, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh satuan kodi yaitu digunakan untuk pakaian. Satu kodi berapa buah? Satu kodi sama dengan 20 buah. Contoh soal, Ibu Rina membeli 10 kodi celana dan 5 kodi baju. Berapakah jumlah keseluruhan barang yang dibeli oleh Ibu Rina? Nah, di sini ada jawabannya. Diketahui 1 kodi sama dengan 20 buah. Maka 10 kodi celana sama dengan 10 kali 20 buah. Hasilnya adalah 200 buah celana. Sekarang kita cari bajunya. 5 kodi baju sama dengan 5 kali 12 sama dengan 60 buah. Maka jumlah keseluruhan barang yang dibeli Ibu Rina yaitu 200, itu dari celana 200 celana ditambah 60 buah baju. Hasilnya adalah 260 buah barang gabungan dari celana dan baju. Yang kedua adalah lusin. 1 lusin sama dengan 12 buah Untuk lusin ini digunakan untuk piring, gelas, sendok, dan lain-lainnya. Biasanya satuan lusin sering digunakan untuk menyatakan jumlah barang seperti gelas, piring, sendok, toples, dan sebagainya. 1 lusin itu isinya 12 buah. Di sini ada contoh soal. Ibu membeli 20 kotak piring. Jika setiap kotak berisi 2 lusin piring, maka berapakah jumlah keseluruhan piring yang dimiliki ibu? Jawabannya kita cari dulu yang diketahui. Diketahui itu ada kotak berisi 2 lusin piring dalam 1 kotak. Nah, itu dikali dulu. 20 kotak dikali setiap kotak isinya 2 lusin. Hasilnya 40 lusin piring. Nah, setelah itu baru kita cari semuanya keseluruhan. Ibu memiliki 20 kotak, berarti 20 kotak piring itu dikali tadi hasilnya 40. 40 sama dengan 8 buah piring. 800 piring. Yang ketiga adalah gross. Umumnya satuan gross digunakan untuk menyatakan jumlah seperti alat-alat tulis, seperti buku, pensil. Nah, di sini ada gambar buku, pensil, pena, juga peralatan-peralatan sekolah lainnya. Nah, 1 gross itu sama dengan 144 buah atau sama dengan 12 lusin. Contoh soalnya di sini ada di dalam lemari tersimpan 24 lusin pena. Ada berapa gross pena di dalam lemari tersebut? Nah, kita cari dulu. Diketahuinya 1 gross sama dengan 12 lusin. Maka 24 lusin itu sama dengan 24 dibagi 12.
Hasilnya sama dengan 2 gross. Yang terakhir adalah rim. Ya, rim itu digunakan untuk kertas. Satu rim itu sama dengan satu rim kertas atau satu bungkus ini ya. Di sini ada satu bungkus kertas itu atau satu rim itu sama dengan 500 lembar. Jadi satu bungkus itu satu rim atau satu bungkus itu isinya 500 lembar kertas. Biasanya satuan rim digunakan untuk menyatakan jumlah lembaran pada kertas. Ya, kalian bisa lihat di situ. Ada contoh gambarnya. Contoh soal di sini. Linda membeli 15 kardus kertas. Setiap kardus kertas berisi 5 rim kertas. Maka ada berapa lembar kertas yang dibeli oleh Linda? Ya, jawabnya kita cari yang diketahuinya dulu. Satu rim sama dengan 500 lembar. Setiap kardus berisi 5 rim kertas. Ya, kita cari sama dengan 5 kali 500. Hasilnya 2.500 lembar kertas. Nah, jika Linda membeli 15 kardus kertas, maka 25 di hasilnya adalah 2.500 dikali 15 kardus. Hasilnya keseluruhan adalah 37.500 lembar kertas. Ya, anak-anak di sini kita belajar mencari satuan kuantitas. Ya, pada kesempatan hari ini kita mencari cara mengkonversi satuan kuantitas. Nah, satuan kuantitas itu apa aja tadi sudah dibilang, ada kodi. Satu kodi sama dengan 20 potong. Yang kedua, satu lusin sama dengan 12 buah. Yang ketiga, satu gross sama dengan 144 buah. Yang keempat, satu rim sama dengan 500 lembar. Ya, oke. Kita lanjut mengkonversinya. Kalau ada kodi ditanya berapa potong, berarti kita kalikan dengan 20. Tapi kalau sebaliknya, potong sama dengan berapa kodi, berarti kita bagi 20. Lanjut, untuk lusin sama dengan berapa buah. Ya, jika ditanya berapa buah, berarti kita kali 12 ya. Kalau sebaliknya dibagi 12. Selanjutnya gross ke buah. Ya. Kalau gross ke buah berarti sama, kita kali 144. Sebaliknya kita bagi 144. Lanjut lagi gross ke lusin. Sama juga ya. Kalau gross ke lusin kita kali dengan 12. Kalau lusin ke gross kita bagi dengan 12. Yang terakhir adalah rim. Rim ke lembar. Rim ke lembar berarti dikali dengan 500. Sebaliknya, lembar ke rim dibagi dengan 500. Oke? Untuk supaya bisa dipahami, kita lihat contoh soal lagi. Contoh misalkan 2 gross dikurang 3 lusin sama dengan berapa lusin? Ya, caranya kita akan mencari apapun, kita dulu mencari menyamakannya dulu. Ya. 2 gross sama dengan 2 kali 12 lusin. Berarti 2 gross itu sama dengan 24 lusin. Ya. Jadi soal tadi kita bisa membuat 24 lusin dikurang 3 lusin sama dengan 21 lusin. Oke. Bisa dipahami video ini, nanti ada soal, kalian bisa boleh mengerjakannya soal-soal yang ada. Oke. Materi kita selesai. Di sini ada soal. Kalian bisa mengerjakan soal sesuai dengan contoh-contoh yang sudah diberikan dalam materi barusan kita dalam penjelasan tadi. Nah, di sini nomor 1 kerjakanlah. A, 8 lusin sama dengan berapa buah?
B. 15 kodi sama dengan berapa buah? C. 4 rim sama dengan berapa lembar? Soal yang kedua yaitu 2 rim ditambah 25 lembar sama dengan berapa lembar? Soal ketiga, 12 cross dikurang 3 lusin sama dengan berapa buah? Soal yang keempat, Bu Vina memiliki 4 cross pensil. Dalam waktu 1 minggu mampu menjual sebanyak 15 lusin. Banyak pensil yang belum terjual adalah berapa buah? Nomor terakhir, nomor yang kelima, dalam sebuah kardus terdapat 10 cross pena. Maka ada berapa lusin pena dalam kardus tersebut? Ya, itulah pertanyaannya. Silakan anak-anak kerjakan. Semoga materi yang sudah diberikan bisa dipahami. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa di like dan subscribe videonya.